Yosua di pasal 24 ayat 14-15, silahkan dibuka. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Yosua setelah memimpin orang Israel masuk Kanaan dan kemudian membagi-bagi tanahnya dan kemudian menguasai semuanya, walaupun masih ada sisa-sisanya, tetapi kemudian Yosua pada saat akhir hayatnya, hampir akhir hayatnya, dia memanggil semua orang Israel. Dia minta satu keputusan, kamu mau menyembah siapa terserah, tapi aku menyembah Tuhan. Nah, saat ini kita juga memikirkan soal pemilihan di sini ya. Nah, Yosua 24 ayat 14 sampai 15, saya ajak untuk kita membaca bagian yang tebal saja ya, yang tebal dan yang garis bawah ya. Nanti lanjut di ayat lengkapnya di belakang. Tuh 23. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kita ulang. Tuh 23. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, kepada siapa kita akan beribadah? Kepada siapa kamu akan beribadah ya? Pada saat memilih, setiap orang pasti dihadapkan berbagai macam pilihan. Di zaman dulu pilihannya ya cuma dua ya. Pada saat kita bangun tidur, kita sudah harus milih ya. Sebagai pelajar, mau milih tidak masuk sekolah, tidur pura-pura sakit, atau berangkat pagi-pagi walaupun susah bangunnya ya berangkat pagi. Milih A atau milih B. Dan kalau milih berangkat sekolah, konsekuensinya apa? Kalau milih tidur tidak masuk sekolah, ya ada konsekuensinya. Masing-masing ada konsekuensinya ya. Tiap orang milih, betul ya. Di zaman dulu cuma ada makan atau tidak makan milihnya ya. Ya. Tapi zaman sekarang pilihannya jadi banyak ya. Ada pilihan ketiga, makan dan tidak makan, atau makan ini dan makan itu, dan tidak makan ini, tidak makan itu. Jadi banyak pilihannya ya. Nah, ini soal makan. Nah, soal jodoh juga demikian ya. Jodoh ya. Punya jodoh atau punya menantu yang cantik tapi boros matre, atau yang kurang cantik tapi yang hemat, yang bagus karakternya. Wah, milih mana? Wah, ya, milih mana? Ya, kalau milih mana? Ya, Bapak Ibu milih mana? Ya, otomatis kalau yang disodorkan cuma dua ini ya, ya milih yang mungkin kurang cantik tapi karakternya baik, betul ya? Betul gitu ya? Atau nggak apa-apa milih yang matre, duitku banyak kok, ya nggak apa-apa matre juga. Tapi pilihannya dua, tapi coba pilihan ada yang ketiga, mesti milih ketiga, betul ya? Pilih ketiga apa? Nggak apa-apa milih yang kurang cantik. Habis itu operasi plastik, kan beres, jadi cantik, karakternya baik. Wah, itu pilihan ketiga. Wah ya. Nah, agama juga demikian ya. Kepercayaan juga demikian. Milih yang mana? Dulu milih A atau milih B ya. Di dalam Israel milihnya menyembah Yahweh, menyembah Allah, atau tidak menyembah Yahweh, menyembah yang lain. Kalau menyembah Yahweh, ayo kumpul dalam komunitas Am-Segulah atau umat pilihan Tuhan. Kalau tidak menyembah Yahweh, ya masuk penyembah-penyembah yang lain dan dianggap penyembah berhala. Dan kalau penyembah berhala di zaman itu pilihannya adalah keluar dari Am-Segulah, pergi dari umat, pergi dari komunitas, atau mati ya, dibunuh, mati, dihukum, dirajam. Barang siapa menyembah Tuhan lain selain Allah yang kedapatan di dalam Israel, di dalam komunitas kemah suci, di perkemahan Israel, ya pasti dirajam, minggir, semua minggir ya. Nah, konsekuensinya cuma ini ya. Tetapi di zaman-zaman sekarang, zaman medsos ini, pilihannya jadi banyak ya, pilihan banyak. Nah, saya ajak untuk kita memikirkan milih mana ya. Banyak orang kalau milih itu mahal dan murahnya ya. Kalau soal iman, milih mahal atau milih murah ya. Kemudian risiko tinggi dan risiko rendahnya, nikmatnya, yaitu kalau filsafat itu ngomong utilitarianisme, itu milih yang lebih nikmat ya, yang kurang nikmat nggak dipilih
Nah, ya, milih apa? Dalam soal apapun juga orangnya milih yang itu, ya. Kemudian milih yang menguntungkan atau kurang menguntungkan, ya. Kalau ikut Tuhan Yesus itu lebih menguntungkan atau lebih tidak menguntungkan? Atau yang memilih yang bisa dirasakan saat ini atau yang bisa dirasakan jangka panjang? Milih yang mana, ya? Kalau Jean-Paul Sartre itu ngomong, milihlah semuanya, ya. Eksistensialisme itu milihlah semuanya, ya. Pokoknya tahu konsekuensinya. Milih A karepmu, milih ini karepmu, milih ini karepmu. Tapi masing-masing punya konsekuensi dewek-dewek yang berbeda, ya. Dan tidak ada pilihan yang tanpa konsekuensi, ya. Tidak ada pilihan yang tanpa risiko. Makan pun, masak pun ada konsekuensi risiko yang berbeda-beda. Bisnis pun ada, termasuk juga penyembahan kita. Nah, saat itu Yosua mengajak mereka memilih. Memilihnya bukan sekedar asal milih, tapi mengajak di tempat di mana Musa dulu menunjukkan pemilihan, ya. Di mana Musa memilih? Dia di satu tempat yang namanya Sikhem, ya. Di sana satu gunung, dan gunung itu diajak, kamu yang di sini bagian mengutuk, yang di sini bagian berkat, ya. Dan sini semua umat, ya. Umatnya sisanya di sini, ya. Milih mana? Milih dikutuk atau milih berkat? Kalau menyembah Tuhan yang berkuasa, Yahweh, kamu akan diberkati. Kalau menyembah dewa-dewi, ya yang lain yang ada di Kanaan, kamu akan dikutuk. Prinsip Taurat adalah taat diberkati, tidak taat dikutuk. Milih mana? Milih diberkati atau milih dikutuk, ya. Diberkati tapi susah, harus korban bakaran, harus berjalan, harus ini itu taat, mentaati Torah, atau ya terkutuk tapi enak. Terkutuk tapi enak, ada hubungan dengan dewa-dewi yang menarik dan dan sungguh-sungguh menyenangkan. Milih yang mana, ya? Milih yang ini, pilihan yang diajukan, ya. Di zaman Musa itu diajak memilih di satu daerah namanya Sikhem, ya. Yosua ini juga diajak memilih di namanya Sikhem. Sikhem itu artinya punggung, ya. Punggung. Itu sekarang kotanya Nablus namanya, kota ini daerah sana. Nah, di sana ada ini daerah sana, daerah atas, ya, mungkin Palestina, ya, di sana. Itu ada Gunung Ebal dan Gunung Gerizim, ya. Gunung Ebal itu diajak dulu beberapa pasukan di sana untuk mengucapkan kutukan yang daripada Taurat, yang daripada Tuhan. Mungkin Ulangan 28, Ulangan 29, ya. Kutukan dibaca di sana. Yang Gunung Gerizim itu berkat, ya, di sana. Tapi kemudian di masa Yosua dibalik, ya. Mungkin Gerizim karena dipakai Samaria untuk penyembahan kepada dewa lain, ya. Nah, jadi tempatnya yang dipilih Yosua untuk mengajak Israel memilih itu di tempat di mana Musa dulu mengajak memilih. Kamu milih yang terkutuk atau milih yang diberkati, ya. Ini gunungnya kira-kira seperti itu, ya. Kotanya di tengah, dan itu ada Gunung Ebal, satunya Gunung Gerizim. Nah, kemudian semua pasukan 6 suku, wakil dari 6 suku diajak naik ke sana mengucapkan berkatnya, dan 6 suku diajak naik ke gunung satunya mengucapkan kutukannya, ya. Itu pun dari Tuhan. Milih mana? Dan saat ini waktu bacaan Yosua ini diajak memilih. Ayo kamu milih mana, ya? Milih yang terkutuk atau milih yang diberkati? Milih menyembah dewa-dewi atau milih Yahweh? Nah, kalau pilihannya itu 001, ya, yang ini tidak punya apa-apa, ini tidak ada apa-apa, yang ini banyak, wah jelas kita milih yang ini, betul, ya. Kalau kita milih kotak kosong dan ini kotak isi, kita akan milih yang isi, betul, ya. Ini kosong sama isi kok, betul, ya. Tapi kalau milih iman, kepercayaan, milih yang apa? Milih dewa-dewi yang tidak berkuasa apa-apa, atau milih Tuhan yang sangat berkuasa? Wah, kelihatan kita akan milih Tuhan yang berkuasa. Tapi coba kita milih dewa-dewi yang juga punya kuasa, tapi milih Allah yang kuasanya besar, milih mana?
sama-sama punya kuasa, ya. Bisa-bisa kita akan pertimbangan seperti tadi, mana yang lebih menguntungkan, ya. Nah, saya ajak untuk kita mulai. Yosua milih yang pertama, pilihan memilih dewa-dewa yang sakti dan nikmat atau milih yang lain, ya. Nanti ada pilihan ketiga kalau di zaman sekarang. Di zaman itu dua, ya. Pilih dewa-dewa, itu gambarnya kalau dewa-dewa yang dipilih kelihatannya serem, ya. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menarik mereka. Mereka menyenangi itu semuanya. Kita baca sama-sama, lihat. Tuh 2-3. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lihat, itu saya kasih tulisan kuning. Yare itu artinya takut. Beribadahlah, abad itu artinya jadi budaknya, mengabdi. Kata ibadah itu sendiri dari kata abad yang artinya mengabdi. Tapi tulisan di bawahnya itu lain, ya. Tamim dan Emet itu sebetulnya sempurna dan benar, ya. Dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan total, dengan komplit, Tamim, dan dengan Emet, dengan satu kebenaran. Jadi takutlah akan Tuhan dan beribadahlah dengan sempurna dan benar, ya. Itu yang diminta, ya. Singkirkan, ya, singkirkan. Apa betul itu akan bisa disingkirkan, ya? Nenek moyangmu beribadah kepada Tuhan di sungai Efrat dan Mesir. Sungai Efrat itu zamannya Abraham, ya. Di daerah Haran, daerah Mesopotamia, ya. Daerah asal muasalnya Adam dan Hawa, itu Eden dan lain-lain di sana. Dan kemudian Mesir, tempat mereka mengalami penjajahan atau perbudakan 400 tahun, 430 tahun. Milih mana? Allah yang itu atau milih yang ini? Dan mereka nggak milih ini, nggak milih ini, milih yang tengah, milih Kanaan, gitu. Kanaan. Siapa dewa-dewi Kanaan itu? Ya, namanya adalah El. Kita bisa. El adalah kepala dewa-dewi dari Kanaan, El. Dan kita sering sebut Allah, kita juga El, betul ya? El. El, dewa-dewi Kanaan punya anak 70 orang. 70 dewa. 70 dewa itu entah 70 betulan atau 70 dalam arti angka, di mana 70 itu artinya komplit. Dan 70 anak bersama dengan El itu disebut Elohim. Dan di dalam Alkitab kita, Israel juga menyebut Allahnya Elohim, ya. Kemudian di antara anak-anak El itu ada yang namanya Baal. Baal itu artinya suami. Setiap orang punya suami dan punya istri. Dan Baal itu artinya suami. Dan kalau di Yahudi sana, seorang istri memanggil suaminya Baali. Baali artinya suamiku, suamiku, ya, Baali. Jadi istilah Baal itu istilah yang sehari-hari bisa dipakai. Jadi kalau menyembah dewa Baal artinya apa? Seperti menghormati suami sendiri, gitu ya. Dan kalau urusannya suami istri, karena Asyera itu juga istrinya Baal, maka di dalam urusan Baal dan Asyera, urusan suami istri, ada cinta, ada ada passion, ada cinta, ada kerinduan, dan ada apa istilahnya? Ketertarikan, dan juga ada seksual. Makanya itu urusan penyembahan Baal dan Asyera selalu ada penyembahan seksual di sana. Makanya ada istilah kedes, ya. Itu pelacur bakti atau semburit bakti istilahnya. Itu hubungan seks di dalam kuilnya Baal dan Asyera, ya. Karena mesti gandeng gitu ya. Yang ada di Baal ada Asyera bentuknya tugu. Itu selalu gandeng.
ya. Dan itu adalah hal yang menyenangkan bagi mereka. Orang Israel, orang-orang Kanaan itu sangat menyenangi, ya, karena melakukan hubungan seks di dalam kuil itu hasilnya adalah kesuburan di kandungannya dan kesuburan tanah yang ditanaminya, ya. Yang lain-lain nggak ada urusan itu, ya. Dan masih ada dewa-dewa yang lain yang macam-macam. Dan ada indikasi istilah Yahweh itu masuk di dalam dewa-dewa Kanaan, disinkretiskan, dimasuk di dewa-dewa Kanaan. Jadi orang-orang Yahudi kalau mau memilih dewa-dewa, mereka akan menemukan istilah-istilah yang mereka sudah pakai sehari-hari. Baal, Baali, ya. Dan kemudian istilah Elohim, ya. Dan kemudian kalau muncul Melkisedek ngomong Elion, itu juga muncul di sana karena itu munculnya dari sana, ya. Dan juga ada Yahweh yang oleh mereka dimasukkan di dalam panteon mereka. Dan mereka juga, aku nyembah Yahweh yang disebut Adonai. Tapi itu ada di situ. Ya kan sama saja, ya. Milih yang mana? Ya, milih ini pun nggak apa-apa kan. Ada Yahwehnya di dalamnya, ada Elohimnya di dalamnya, dan malah ini ada Baal Asyeranya yang lebih lengkap, ya. Menyembah dewa-dewa yang banyak, nambahi satu dewa, nggak ada masalah kan. Menyembah dewa-dewa yang banyak dan nambah satu Allah, tidak ada masalah kan. Dan apalagi penyembahannya menyenangkan. Well, bagaimana kalau Bapak Ibu jadi orang Israel? Nah, hampir mirip ini. Apakah mereka tidak berkuasa? Nah, ini kalau Bapak Ibu pasti sekarang masa modern, ya. Masa modern kita bisa buka Google, bisa buka macam-macam. Dan yang terakhir ada AI, ya. AI-nya ada ChatGPT, ada Perplexity, ada Gemini, ada apa lagi? DreamL, ada apa lagi tuh? Itu kalau kita minta, nah, guru-guru sekolah minggu paling enak itu, ya. Mau cerita Abraham, tolong buatkan cerita tentang Abraham. Langsung ChatGPT itu langsung Abraham siapa, gini wes cukup untuk cerita, ya. Cukup untuk cerita, ya. Nah, kalau mau cari dewa-dewa, nah, kadang di dalamnya mesti ada El. Dan semuanya ini disebut Elohim ada di sana. Nah, sama ini dewa-dewa. Loh, apa dewa-dewa ini tidak berkuasa? Dewa-dewa ini punya keahlian apa? Baal di hadapan Tuhan tidak berkuasa apa-apa. 450 Nabi Baal di hadapan Elia tidak punya kuasa apa-apa. Dan Tuhan membuat seluruh Nabi Baal ini takut kepada seorang Elia. Coba Nabi Baal ini tidak takut. Lah Elia satu orang dikeroyok 450 orang, ya lumat. Betul, ya. Kalau zaman sekarang itu ya lumat ini, ya. Tetapi waktu itu Tuhan mengaruniakan ketakutan nabi-nabi Baal yang 450 itu kepada si Elia satu ini. Dan Tuhan memberikan api dari langit. Oh, luar biasa. Mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi kalau sendiri-sendiri, apakah Baal ini tidak berkuasa? Saya ajak kita memikir mulai ke belakang. Ya. Waktu Musa menghadap Firaun, dia bisa melemparkan tongkatnya jadi ular. Kemudian ahli-ahli sihir Mesir yang menyembah dewa matahari Ra itu juga bisa melakukan ular, tongkat jadi ular. Kita bisa? Nggak bisa. Berarti apa? Dewa-dewa Mesir dan dukun-dukun Mesir berkuasa juga. Malah toh akhirnya kalah sama Yahweh ini ularnya. Tapi bisa. Air jadi darah. Ahli sihir Mesir bisa. Kemudian tulah yang kedua apa itu? Kata. Ahli sihir Mesir juga bisa. Ya memang mestinya kalau air jadi darah, ahli sihir Mesir bisa untuk menetralkan, ya. Tapi ternyata enggak, ya. Tapi mereka bisa. Orang umum nggak bisa merubah air jadi darah. Kita nggak bisa mengeluarkan kata dari tidak ada tiba-tiba dari kata. Loh, berarti apa? Ahli sihir Mesir yang menyembah dewa-dewa itu punya kuasa, ya. Belum lagi kalau 10 tulah itu disampaikan oleh Allah melalui
Israel dan Mesir, itu sebetulnya perperangan antara dewa-dewa Mesir melawan Yahweh. Itu dewa-dewa masing-masing itu. Makanya urutan daripada tulah itu tidak boleh dibalik-balik, karena itu urutan dari dewa-dewa dari Mesir. Dan dewa-dewa Mesir itu disembah oleh orang Mesir dan punya kuasa. Terus kalau kita lanjut, di zaman perjanjian lama ada peramal-peramal, ada penyembah-penyembah, ada pemanggil roh, dan itu berkuasa. Ya, buktinya bisa manggil rohnya Samuel. Ya. Kemudian ada orang Majus yang hari Natal menghadap Yesus. Majus dari kata magi, magic, dan itu adalah ahli sihirnya Mesopotamia yang takut pada Tuhan. Dan berarti di Mesopotamia banyak ahli sihir yang ditaati. Ya. Dan di dalam perjanjian baru ada, ya, ada Simon, Elimas penyihir, ada orang gila di Gadara yang mempunyai kekuatan luar biasa. Ya. Orang gila di Gadara dirantai besi seperti apapun, rantainya ditarik dan rantainya putus. Punya kuasa enggak? Punya kuasa. Setan yang ada di dalamnya itu punya kuasa yang luar biasa. Nah, makanya zaman sekarang hati-hati, setan itu berkuasa. Berkuasa. Zaman sekarang ada, di sini ada, tuh ya, sihir ada di sini, ya, santet ada juga. Dari Brasil ada voodoo yang kalau bunuh orang pakai boneka ditusuk itu, ya. Yang di sini boneka ditusuk, yang sana sakit, ya. Apa punya kuasa? Punya kuasa di sana, ya. Kerasukan yang disengaja, artinya apa? Kalau cerita kalau pakai kuda kepang di zaman ini, itu kerasukan yang memang disengaja untuk dirasuk, untuk pertunjukan dan lain-lain. Saya rasa di daerah Banyuwangi kita semua tahu, ya. Ya, pengendali hujan, ya. Lomba mobil di Lombok, ya, pembangunan IKN. Toh ada pawang hujannya. Mungkin Bapak Ibu kalau mau pesta atau mau bangun rumah juga panggil itu, ya. Hati-hati, ya, ya. Ya, ada, saya dengar ada umat yang saya nggak manggil sendiri, tapi dipanggilkan orang untuk pestanya anak saya nikah, orang Kristen itu, ya. Nah, hati-hati. Kenapa? Mereka punya kuasa. Dan kemudian kok percaya Tuhan? Ya Tuhan ditambah itu enggak apa-apa. Nah, kalau kita mulai mikir, dewa-dewa dan lain ini juga punya kuasa. Dan kuasanya dianggap beda dengan Allah. Sekarang milih mana? Milih mana? Nah, Yosua menyodorkan itu tadi. Pilih dewa-dewa yang nenek moyangmu di Mesopotamia dan di Mesir menyembah dan juga Kanaan, atau memilih Yahweh. Yahwehnya bukan Yahweh yang disedot oleh orang Kanaan, tapi Yahweh yang berbeda. Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, Yahweh yang menciptakan alam semesta, Yahweh yang menjadi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, menyeberang Sungai Yordan, menguasai tanah Kanaan, Yahweh yang memberi makan dan burung puyuh untuk seluruh orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Yahweh yang memelihara baju dan celana dan semua pakaian jubah dari orang Israel tidak rusak selama 40 tahun. Yahweh yang di dalam perjanjian baru itu disebut Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yahweh yang anaknya itu berinkarnasi jadi Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di hari Natal, yang disalibkan, bangkit, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi kita. Yahweh yang ini. Betul ya? Bukan asal nama Yahweh. Kalau asal nama, oh ini bisa lari ke Kanaan tadi. Tapi Yahweh yang mana? Ya, pilih Yahweh yang mana? Yang menyelamatkan. Kata Yosua itu artinya juru selamat. Kata Yosua sama dengan Yesus, ya. Menyelamatkan. Milih yang mana? Yuk kita ayat 15. Namun jika kamu menganggap tidak baik, nah, tidak baik itu memakai bahasa Ibrani Ra. Ra itu juga nama dewa Mesir, kepala dewa Mesir, ya. Tidak baik, menganggap itu nggak bagus untuk beribadah, menjadi budak daripada Tuhan, beribadah kepada Yahweh. Pilihlah Bahar,
pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada ilah-ilah, Elohim, ilah-ilah. Ini Elohimnya bukan Allah, tapi Elohimnya adalah ilah-ilah Kanaan. Yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah sungai orang Amori. Amori artinya penunggu gunung, itu di daerah Kanaan. Yang negerinya kamu diami ini. Nah, kemudian kesaksian Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Yahweh yang saya sebutkan tadi, bukan Yahweh yang diadopsi oleh orang Kanaan dan jadi sinkretisme. Dua kekuatan yang sama-sama punya kuasa, tetapi kuasa ini cuma istilahnya ada untuk kepentingan kehidupan dan ada konsekuensinya. Sedangkan kuasa yang ini, kuasa yang luar biasa, Sang Pencipta, dan kuasanya menyelamatkan. Milih yang mana? Maka orang Israel milih menyembah Yahweh. Dan umat GKT Siloam memilih yang mana? Memilih yang mana? Yahweh, atau nanti kalau punya hajat ya panggillah pawang hujan. Nanti kalau membangun ya mintalah ciswak emas ditaruh di kuda-kuda ini, kuda-kudanya atas ya. Nanti ada yang bangun rumah harus dikasih itu. Atau lainnya. Saat sakit panggil orang pinter atau dokter. Enaknya apa? Ya dokter plus orang pinter. Ya, manggil yang mana? Pilih yang mana? Nah, hati-hati di sini. Hati-hati ya. Pilih yang mana? Bakar, milih yang mana? Ya. Keluargamu, lingkunganmu, umatmu yang menjadi kepalamu, itu kata bakar itu. Milih mana? Kelihatannya pilihan cuma dua. Betul ya? Zaman sekarang, zaman medsos, bisa milih yang ketiga. Milih apa yang ketiga? Dua-duanya. Betul? Dan kalau milih dua-duanya, Tuhan tidak berkenan. Kalau kita ke gereja menyembah Yesus, tapi di rumah juga cari orang pinter. Pas pesta hujan, cari pawang hujan. Cari ciswak, cari macam-macam. Dicampur, sinkretis. Tuhan tidak berkenan. Pilihan ketiga sama dengan pilihan yang pertama. Atau ada pilihan ketiga, tidak percaya dua-duanya, jadi ateis, wis nggak percaya. Pokoknya aku datang ke gereja untuk komunitas, untuk senang-senang, untuk bisa temu teman-teman dan lain-lain. Apa gunanya? Tidak ada urusan dengan Tuhan Yesus. Tapi ada orang Kristen yang begini, ya, datang ke gereja untuk ketemu teman, untuk ngomong-ngomong dengan teman, untuk ikut basar, untuk ikut arisan, untuk ikut macam-macam. Cuma itu tok, karena dia senang. Ada yang senang nyanyi, ikut paduan suara, ada yang macam-macam ya. Ikut karena senang, bukan karena Tuhan Yesus. Hati-hati di sini. Yang senang ngajari anak, yang senang guyon sama anak, ya wis tak melok-melok sekolah minggu, tapi enggak yakin sama Tuhan Yesusnya. Bisa enggak? Bisa. Apakah Tuhan berkenan pada pilihan yang ketiga ini? Enggak, pilihan ketiga dianggap sama dengan milih yang satu. Bapak Ibu tahu Google ya? Google ini lahirnya 14 September 1998. Betul ya? Pak Teguh, betul ya? 14 September 1998 itu Google sebagai search engine lahir di antara search engine yang lain. Ada Yahoo, ada macam-macam ya. Tapi 2009 muncul seorang dari Ontario yang mengatakan Google itu luar biasa. Apapun yang kita minta dari Google itu pasti diberitahu, pasti dikasih. Dan Google itu tidak mati-mati alias hidup kekal ya, dalam istilah bahasa hidup kekal. Jadi mari kita menganggap Google adalah Tuhan. Well, sudah pernah dengar? Nanti silakan cari di Google. Ada Reformed Church of Google dan ada penyembahan kepada Google dan ada 10 hukum Google ya.
10 hukum yang saya ingat yang pertama. Jangan memakai search engine lain selain Google. Karena Google adalah search engine yang cemburu, yang tidak berkenan atas. Ya, nggak percaya? Nanti search Reform Church of Google 1998 Google search engine. Tapi 2009 muncul agama Google alias Googleism, ya. Yang teknologi sekarang dianggap dewa, dianggap ini Allah. Dan sebentar lagi robot. Kemarin cerita Elon Musk udah bawa robot jodohnya, ya, robot cantiknya sebagai pendampingnya dia untuk hadir. Nah, kita bisa. Dan nanti mungkin beberapa tahun lagi GKT nggak perlu pendeta penginjil, robot aja di sini sudah ngatur semuanya. Okay. Dan akhirnya robot jadi Tuhan. Well, kalau kita masuk situ, ini sama dengan pilihan yang pertama. Pilih yang ini dan ini, yang nyampur-nyampur, atau milih Yahweh yang menyelamatkan, yang kita rayakan di hari Natal. Yang rayain hari Natal belum semuanya Kristen loh, ya. Banyak orang rayain hari Natal tapi nggak Kristen juga, ya. Hati-hati di situ, ya. Santa Claus di Rafinemi karena nggak ada Yesusnya, tapi Santa Claus. Hati-hati. Mari kita sama-sama pikir. Aku dan seisi keluargaku menyembah Tuhan. Sudahkah kita demikian? Sudahkah kita melakukan itu? Mari kita pikirkan ini. Ya. Kita baca yang bagian bawah dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku, tuh 23. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan pikir, Tuhan itu Tuhan siapa? Yahweh yang menciptakan, yang Abraham, Ishak dan Yakub, yang membawa Israel keluar, yang terusnya sampai yang kita sembah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang anaknya berinkarnasi jadi manusia, yang terus sampai menyediakan tempat bagi kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekarang ayo kita ulangi baca ini. Tetapi yang nggak milih Yahweh, yang nggak usah baca, ya. Yang milih Yahweh baca. Tuh 23. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin.